Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Ibu Nani Nur Hayati SPD selaku Guru Bahasa Indonesia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara debat yang penuh wawasan dan intelektualitas. Hari ini kita akan membahas sebuah mosi yang sangat relevan dengan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal negara kita, yaitu kenaikan PPN menjadi 12% pada Januari 2025. Seperti yang kita ketahui, PPN adalah pajak konsumsi yang dikenakan pada barang dan jasa yang digunakan oleh masyarakat. Pemerintah berencana menaikkan PPN dari 11% menjadi 12%. Namun, kebijakan ini tentu menimbulkan berbagai perspektif, terutama mengenai dampaknya bagi masyarakat yang luas. Oleh karena itu, dalam debat ini kita akan melihat bagaimana kedua tim, baik tim pro maupun tim kontra, yang akan mempertahankan argumen mereka terkait mosi ini. Sebelum memulai debat, izinkan saya memperkenalkan kedua tim yang akan beradu gagasan pada kesempatan kali ini. Di sisi kiri saya terdapat tim afirmasi yang mendukung kenaikan PPN menjadi 12%. Di sisi kanan saya terdapat tim oposisi yang menolak kenaikan PPN ini. Ini akan berlangsung dalam beberapa sesi dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama, pembicara pertama dari masing-masing tim akan menyampaikan pendapat mereka terkait mosi yang diberikan dengan durasi masing-masing 5 menit. Pada menit 0 sampai 1, tim lain tidak dapat menginterupsi argumen. Dari menit 1 sampai 4, tim lain diperbolehkan untuk menginterupsi argumen. Yang kedua, pembicara kedua dari masing-masing tim akan memperkuat argumen timnya dengan data dan fakta yang mendukung serta kesimpulan. Durasi 5 menit dan dengan aturan terkait, interupsi yang sama seperti pada pembicara pertama. Dewan juri akan menilai debat ini berdasarkan kualitas argumen, penggunaan data, keterampilan berbicara, serta strategi dalam menyampaikan pendapat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita memulai sesi debat ini. Kepada pembicara pertama dari tim afirmasi, sekepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Dewan Juri yang terhormat, moderator dan notulen, serta rekan-rekan tim oposisi yang saya kasihi dan rekan-rekan tim afirmasi yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi Maulizin selaku pembicara pertama dari tim afirmasi dan rekan saya Alia Dwi Nova selaku pembicara kedua. Pada kesempatan kali ini, kami menyatakan bahwa kami setuju dengan mosi kita pada hari ini. Mengapa demikian? Kita sudah tahu bahwa pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dibayarkan oleh pembeli atas transaksi jual beli barang kena pajak atau jasa kena pajak dan disetorkan ke kas negara oleh pengusaha kena pajak. PPN ini bersifat tidak langsung dan tidak kumulatif. Ini berarti pajak tersebut hanya dikenakan pada nilai tambah di setiap tahapan produksi atau distribusi. Contohnya, produsen membuat barang dan menjualnya ke distributor seharga Rp100.000. Misalnya PPN-nya 10%. Jadi PPN yang dikenakan adalah Rp10.000. Contoh yang kedua, distributor menjual barang tersebut ke pengecer seharga Rp150.000. Distributor akan dikenakan PPN pada nilai tambahnya yaitu Rp50.000. PPN yang dikenakan atas nilai tambah Rp50.000 adalah Rp5.000. Dengan sistem ini, PPN tidak terakumulasi pada setiap tahap, melainkan hanya dikenakan pada selisih harga antara setiap transaksi, sehingga PPN yang dibayar oleh konsumen pada akhirnya mencerminkan nilai penuh barang atau jasa yang dibeli. Pemberlakuan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi rendah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Interupsi. Dipersilakan saudaraku. Anda bilang kenaikan PPN ini untuk menjaga daya beli masyarakat, untuk menjaga inflasi rendah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengatakan bahwa kenaikan ini untuk menyehatkan APBN. Sedangkan APBN itu sendiri lebih diarahkan untuk belanja para pegawai. Terima kasih. Yang terhormat, tim oposisi tidak dapat melihat manfaat dari kenaikan PPN tersebut dan hanya fokus pada belanja para pejabat. Baik, saya akan melanjutkan materi
Supaya jelas, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap. Silakan saudaraku. Apakah Anda tidak dapat membuka mata terkait dampak negatif dari kenaikan PPN ini terhadap masyarakat? Masyarakat dirugikan dan tidak mendapatkan keadilan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudaraku. Masyarakat jelas-jelas mendapatkan stimulus atas kenaikan PPN ini. Keadaan negara yang stabil pada selama beberapa tahun terakhir membuat masyarakat tidak akan merasa keberatan dengan hanya kenaikan PPN 1%. Baik, saya akan melanjutkan materi. Supaya jelas, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat masyarakat mampu, tegas Presiden Prabowo Subianto. Kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan menstabilkan ekonomi nasional. Kenaikan tarif PPN diharapkan dapat memperkuat anggaran pendapatan dan belanja negara, sehingga pemerintah memiliki dana lebih besar untuk membiayai program pembangunan di sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada atau bisa dibilang masyarakat mampu, tegas Presiden Prabowo Subianto. Kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan menstabilkan ekonomi nasional. Kenaikan tarif PPN diharapkan dapat memperkuat anggaran pendapatan dan belanja negara, sehingga pemerintah memiliki dana lebih besar untuk membiayai program pembangunan di sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, kenaikan tarif PPN juga dimaksudkan untuk memperbaiki rasio pajak negara yang menunjukkan jumlah pajak yang diterima sebagai persentase dari produk domestik bruto. Negara-negara dengan rasio pajak tinggi cenderung memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik. Namun, pemerintah juga menyadari bahwa kenaikan tarif PPN dapat berdampak pada daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, pemerintah berencana memberikan subsidi untuk barang kebutuhan pokok dan memperkuat program bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai atau BLT. Pemerintah juga memastikan bahwa barang dan jasa tertentu seperti kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan pendidikan akan tetap bebas dari PPN untuk menjaga daya beli masyarakat yang lebih baik. Namun, pemerintah juga menyadari bahwa kenaikan tarif PPN dapat berdampak pada daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, pemerintah berencana memberikan subsidi untuk barang kebutuhan pokok dan memperkuat program bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai atau BLT. Pemerintah juga memastikan bahwa barang dan jasa tertentu seperti kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan pendidikan akan tetap bebas dari PPN untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan bahwa barang-barang esensial tetap terjangkau. Dengan demikian, kenaikan tarif PPN diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara untuk mendukung pembangunan sambil tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai langkah mitigasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada pembicara pertama dari tim afirmasi yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, kepada pembicara pertama dari tim oposisi untuk menyampaikan argumennya. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Dewan Juri Ibu Nani Nurhayati SPD dan moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Tak lupa kepada tim afirmasi dan notulen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Siti Siful Urama, pembicara pertama dari tim oposisi, dan di samping saya rekan saya Melani Putri sebagai pembicara kedua yang akan memperkokoh dan memperkuat argumen yang akan saya sampaikan. Atas dasar itu, kami dari tim oposisi menolak mosi ini dengan beberapa poin tertentu. Yang pertama, yaitu kami dari tim oposisi berpandangan bahwa kenaikan PPN ini lebih banyak menguntungkan birokrasi daripada rakyat. Pemerintahan mengatakan akan memberikan stimulus sebesar 38,6 triliun kepada masyarakat. Salah satunya dalam bentuk diskon listrik, namun angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan kenaikan angka. Kenaikan PPN ini lebih banyak digunakan untuk membiayai birokrasi daripada masyarakat dan tunjangan pegawai negeri dibanding memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Poin yang kedua yaitu ketika pemerintah menaikkan pajak, idealnya pajak tersebut harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik.
seperti pendidikan gratis, jaminan kesehatan yang lebih luas, dan subsidi kebutuhan pokok. Namun, di Indonesia hal ini tidak terjadi secara maksimal. Mari kita bandingkan dengan negara maju seperti Denmark, Swedia, dan Jerman. Negara-negara tersebut memang memiliki pajak yang lebih tinggi, bahkan mencapai lebih dari 50%. Tapi rakyat mereka mendapatkan pendidikan gratis, layanan kesehatan berkualitas tanpa biaya besar, dan jaminan sosial yang kuat. Baik. Tadi Anda membandingkan Indonesia dengan negara seperti Denmark, Swedia, dan Jerman. Tapi, apakah adil membandingkan negara dengan ekonomi, pendapatan, dan tingkat kesejahteraan yang sangat berbeda? Bukankah yang perlu kita dorong adalah transparansi dan pengelolaan pajak yang lebih baik, bukan menolak kenaikan PPN-nya? Baik, Anda bilang transparansi. Sudah jelas Indonesia di bawah mereka. Jika Indonesia tidak dapat menjaga transparansi dan pengelolaan pajak dengan baik, untuk apa ada kenaikan PPN? Itu hanya akan menambah beban kepada masyarakat dan bisa kita lihat secara seksama. Bagaimana dengan Indonesia? PPN naik, tapi apakah rakyat mendapatkan pendidikan gratis? Apakah anggaran di rumah sakit berkurang? Apakah transportasi publik semakin murah? Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Harga kebutuhan pokok semakin mahal, masyarakat kelas bawah semakin terbebani, dan pelayanan publik masih jauh dari harapan. Sementara itu, kenaikan belanja pegawai mencapai 521,4 triliun. Apakah itu demi kepentingan masyarakat, atau justru untuk memastikan pejabat tetap menikmati berbagai fasilitas mewah, seperti tunjangan tinggi, perjalanan dinas, dan mobil dinas? Contohnya, bisa kita lihat mobil dinas para pejabat itu sudah menggunakan Alphard. Apakah itu uangnya dari PPN? Apa uang mereka sendiri? Jika pajak dinaikkan, tetapi keuntungan lebih banyak dinikmati oleh birokrasi dibanding masyarakat, maka kenaikan PPN ini tidak adil. Lanjut pada poin ketiga, yaitu perbandingan dengan kenaikan PPN sebelumnya. Pada tahun 2022, PPN naik dari 10% menjadi 11%. Apakah ada dampak positif yang benar-benar dirasakan masyarakat? Silakan kami ceritakan tentang dampak positif dari kenaikan PPN. Salah satunya adalah keadilan dalam perpajakan. Terima kasih. Saya atau Anda yang kurang mencari tahu tentang fakta keadilan kenaikan PPN ini. Masyarakat hanya mendapatkan stimulus 38,6 triliun, sedangkan para birokrasi mendapatkan alokasi APBN sebesar 521,4 triliun atau naik sekitar 60,6 triliun. Dari tahun sebelumnya hanya untuk belanja pegawai. Profesor Dr. Sri Mulyani dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% harus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengurangan birokrasi agar tidak memburuk kondisi ekonomi masyarakat. Kesimpulan argumen saya, dengan demikian kenaikan PPN menjadi 12% lebih banyak membebani masyarakat dibanding memberikan manfaat nyata. Sebagian besar pajak ini tidak kembali dalam bentuk kesejahteraan rakyat, melainkan lebih condong ke belanja pegawai dan birokrasi. Jika pajak hanya memperkaya para pejabat, lalu di mana letak keadilan bagi masyarakat? Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim oposisi yang telah menyampaikan pendapat. Selanjutnya, dipersilahkan kepada pembicara kedua dari tim afirmasi. Kepadanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Dewan Juri yang terhormat, Ibu Nani Nurhayati SPD, moderator, notulen, rekan oposisi, serta rekan afirmasi saya. Saya, Alia Donova, pembicara kedua dari tim afirmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang telah akan saya sampaikan sebelumnya. Kami, tim dari afirmasi, setuju bahwa kenaikan tarif PPN adalah kebijakan yang tepat untuk memperkuat keuangan negara dan mendukung kesejahteraan masyarakat. PPN adalah salah satu sumber utama pendapatan negara. Dengan penerimaan pajak yang lebih tinggi, pemerintah bisa membangun infrastruktur yang baik, meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat subsidi bagi rakyat miskin. Kami akan menjelaskan secara rinci mengapa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat melalui beberapa poin berikut. Yang pertama, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah membutuhkan sumber pendapatan yang stabil untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Infrastruktur yang baik akan membawa manfaat luas bagi perekonomian dalam kehidupan masyarakat. A. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Kenaikan PPN memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembangunan rumah sakit, sekolah, jalan, jembatan, dan sarana umum lainnya. Dengan rumah sakit yang lebih banyak dan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, masyarakat miskin akan lebih mudah mendapatkan perawatan medis tanpa harus menempuh jarak jauh atau membayar biaya tinggi. Sekolah yang lebih baik akan meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan generasi yang lebih cerdas, dan memperbaiki daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global. Infrastruktur transportasi yang baik seperti jalan tol, jembatan, dan transportasi umum akan membuat mobilitas masyarakat lebih mudah dan efisien. Yang kedua, layanan publik yang lebih baik. Dengan penerimaan pajak yang lebih besar, pemerintah bisa memperbaiki kualitas layanan. Silakan. Dulu. Izin Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, pembicara kedua dari tim afirmasi terlalu bertele-tele dalam menyampaikan manfaat yang dijanjikan oleh pemerintah. Apakah hal tersebut pasti didapatkan oleh masyarakat? Apakah hal tersebut pasti terrealisasikan? Jawabannya belum tentu. Apakah dengan fakta yang ada, Anda sendiri selaku pembicara kedua dari tim afirmasi dapat merasakan manfaat dari pajak yang terus-menerus mengalami kenaikan? Apakah Anda merasakan keadilan terhadap para birokrasi yang terus mendapatkan kemewahan? Sekian, terima kasih. Kenaikan pajak termasuk PPN memang memiliki tujuan positif. Secara teori, jika pajak dikelola dengan baik, maka masyarakat akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk fasilitas publik yang lebih baik. Jalan yang setiap saya gunakan setiap hari itu adalah hasil dari pajak yang kembali pada rakyat, dan saya merasakannya. Baik, saya akan melanjutkan kepada materi. Yang nomor 2 adalah layanan publik yang lebih baik. Dengan penerimaan pajak yang lebih besar, pemerintah bisa memperbaiki kualitas layanan publik yang merupakan hak dasar bagi seluruh warga negara. Waktu tinggal 1 menit. A. Peningkatan fasilitas rumah sakit dan layanan kesehatan. Salah satu bentuk kesejahteraan yang sangat penting adalah akses kesehatan yang lebih baik dengan meningkatnya anggaran dari pajak. Rumah sakit pemerintah bisa diperbaiki dan diperbanyak, terutama di daerah yang masih minim layanan kesehatan. Alat-alat medis yang lebih canggih bisa disediakan, sehingga masyarakat tidak perlu berobat ke luar negeri. Dokter dan tenaga medis lebih banyak direkrut dan ditingkatkan kesejahteraannya, sehingga kualitas layanan lebih baik. Selain itu, pemerintah bisa memperluas cakupan BPJS Kesehatan agar lebih banyak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau. Yang nomor 3 adalah keadilan dalam perpajakan. PPN adalah pajak berbasis konsumsi, yang berarti pajak ini dibayar secara dengan jumlah konsumsi seseorang. Ini adalah sistem yang lebih adil dibandingkan pajak penghasilan. Bagi mereka yang mengkonsumsi lebih banyak dan membeli barang mewah akan membayar pajak yang lebih besar. Tapi sebaliknya, bagi yang mereka berpenghasilan rendah dan hanya membeli kebutuhan dasar akan membayar pajak yang jumlahnya. Waktu habis. Baik, terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim afirmasi yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, dipersilahkan kepada pembicara kedua dari tim oposisi untuk menyampaikan pendapatnya. Kepadanya, saya persilahkan. Ferry Irwandi mengatakan, setiap orang pasti tidak akan menerima jika dikenakan pajak, tetapi aturan ini dapat diterima karena adanya timbal balik yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, moderator, notulen, serta kolega berpikir dari tim afirmasi yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Melanie Putri, selaku pembicara kedua dari tim oposisi yang dengan keras menolak bahwa PPN dari 11% menjadi 12% itu kami tolak. Kami tidak mempermasalahkan angka 1% yang terkesan kecil tersebut, melainkan mempertanyakan prinsip keadilan dan juga akuntabilitas. Untuk apa pajak itu dinaikkan jika APBN diarahkan untuk memperpupuk kesejahteraan pejabat, bukanlah rakyat? Pemerintah beralasan kenaikan Diperbolehkan interupsi. Kementerian Keuangan Republik
Sementara stimulus untuk masyarakat hanya sekitar 38,6 triliun rupiah, termasuk untuk diskon listrik saja. Artinya, setiap Rp 1 rupiah yang dibayarkan oleh rakyat hanya sekitar 0,07 rupiah yang kembali kepada rakyat. Ini bukanlah suatu keadilan, teman-teman sekalian, Dewan Juri yang terhormat juga kolega semuanya. Ini bukanlah suatu keadilan, tetapi pemindahan beban rakyat untuk membiayai kemewahan birokrasi. Di negara lain, kita bandingkan saja dengan negara Norwegia. Pajak mereka 50%, tetapi rakyat mereka sejahtera. Mereka mendapatkan kesejahteraan karena apa? Karena pemerintah mereka mengadili ataupun memberikan keadilan bagi para masyarakat. Pendidikan gratis hingga S3 atau sampai dokter, kesehatan yang canggih dan juga tunjangan pengangguran yang manusiawi. Di Indonesia apa? PPN naik tapi rakyat tetap harus bayar BPJS mandiri, sekolah mahal, dan juga transportasi yang amburadul. Bahkan anggaran kesehatan tahun 2024 itu turun 10 triliun rupiah. Sementara belanja pegawai terus meroket setiap tahunnya. Pemerintah berdalih belanja pegawai naik untuk penyesuaian gaji, tapi kenaikan gaji pejabat tidaklah sesuai dengan kinerja mereka. Kita bandingkan dengan PNS lah, ataupun dengan UMR buruh. Gaji pejabat itu sekitar 30 sampai 100 juta per bulan, sedangkan UMR buruh itu 2 sampai 5 juta per bulan. Itu berkali-kali lipat untuk hanya 1 bulan gaji pejabat. Jika APBN dikelola dengan baik, kenaikan PPN tidaklah diperlukan. Sayangnya, uang rakyat justru habis untuk gaji ke-13, tunjangan kinerja, perjalanan dinas, dan lain sebagainya, seperti fasilitas mewah bagi pejabat. Waktu habis. Pemerintah mengklaim stimulus 38,6 triliun itu untuk meringankan rakyat, tetapi pada nyatanya diskon itu untuk sebagian pelanggan saja, dan sementara kenaikan tarif listrik pada tahun 2023 itu sudah menyengsarakan 27 juta rumah tangga. Kami menolak kenaikan PPN. Tidak ada jaminan untuk uang rakyat kembali kepada rakyat. APBN 2024 membuktikan bahwa pemerintah lebih memilih memanjakan pejabat ketimbang membangun jaminan sosial yang layak. Jika negara lain pajaknya tinggi, tapi rakyat menaik sejahtera, di Indonesia pajak tinggi hanya untuk memperkaya segelintir kali. Kalau kenaikan PPN 12%, pajak harus adil, APBN untuk rakyat, bukan untuk pejabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim oposisi yang telah menyampaikan argumennya. Hadirin sekalian, kita telah menyaksikan debat yang sangat menarik dan penuh wawasan. Kedua tim telah menyampaikan argumen mereka dengan sangat baik, mempertahankan sudut pandang mereka masing-masing mengenai kenaikan PPN menjadi 12%. Sekarang, mari kita dengarkan rangkuman debat kali ini oleh Notulen Sylvia Arianti Suherman. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Saya sebagai Notulen dalam debat hari ini dengan mosi kenaikan PPN 12% pada bulan Januari 2025. Saya akan membacakan kesimpulan yang telah saya rangkum dari debat kali ini. Kenaikan PPN 12% memunculkan dua perspektif yang berbeda. Di satu sisi, kenaikan ini dianggap sebagai langkah untuk memperkuat ekonomi negara dan mendukung pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan penerimaan negara. Kenaikan tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kenaikan ini lebih menguntungkan birokrasi dan membebani masyarakat. Sementara sebagian besar anggaran lebih dialokasikan untuk belanja pegawai yang tidak memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Perdebat ini menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang bijak dengan harapan kenaikan pajak dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Solusi yang mungkin adalah memastikan bahwa yang terkumpul dari kenaikan PPN digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, alih-alih hanya memperkuat sektor birokrasi. Hanya ini yang bisa saya simpulkan dari debat hari ini. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Notulen, peserta, Dewan Juri, serta hadirin yang telah mengikuti acara ini dengan sangat antusias.
Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.